Kronologi satu keluarga tewas dibunuh tetangganya di Pasuruan, korban janda kaya. Kejadian mengerikan yang mengagetkan warga tengah berlangsung di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Kejadian ini mendadak menggegerkan warga di penghujung tahun 2023, Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023, pagi. Satu keluarga diketahui tewas setelah dibunuh oleh tetangganya. Korban ialah mereka adalah Rosidah 54 tahun, dan anak lakinya, Ahmad Fauzi 13 tahun. Keduanya tewas setelah dibunuh tetangga belakang rumah korban yang berinisial, MS. Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Rudi Hidajayanto mengatakan, untuk motif pelaku masih belum diketahui pasti, karena perlu pendalaman lebih lanjut. Atas kejadian tersebut, pelaku sempat diamuk massa. Hanya saja, setelah pelaku kondisinya membaik, dia mengakui membunuh ibu dan anak yang merupakan tetangganya sendiri, katanya dikutip dari Tribun Jatim. Karena menjadi korban amukan massa, MS kini babak belur karena mendapatkan pukulan dari warga. Disampaikan Kasat, dari hasil olah TKP sementara dan pemeriksaan pelaku, yang bersangkutan ini diduga kuat ingin menguasai harta korbannya. Sekadar informasi, Rosidah adalah seorang janda yang kaya. Rosidah baru saja ditinggal pergi suaminya meninggal belum genap 1 tahun ini. Kendati demikian, motif perampokan yang menjadi pemicu pembunuhan perlu dibuktikan. Pasca kejadian ini, polisi masih memeriksa pelaku pembunuhan dan menyelidiki detil kasus ini. Meski demikian, motif perampokan yang menjadi pemicu pembunuhan perlu dibuktikan. Polisi juga belum memastikan apa ada barang berharga korban yang hilang. Pelaku ini masuk ke dalam rumah korban sekira pukul 9 WIB. Pelaku diduga kuat melompat pagar rumah korban, jelas Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Rudi Hidajayanto, Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023. Setelah masuk, pelaku langsung bergegas ke toko korban yang posisinya terpisah dengan bangunan rumah. Di sana, dia menemui Rosidah. Pelaku diduga kuat langsung menyerang Rosidah. Setelah itu dia disekap, tangannya, dan lehernya diikat dengan selendang, hingga tewas di dalam tokonya, ujarnya. Setelah melumpuhkan Rosidah, pelaku ini masuk ke dalam rumah. Di musala, dia mengetahui anak laki korban. Saat itu juga, pelaku menyerang korban. Pelaku masuk ke dalam musala dan menyekap anak korban ini. Dia juga diperlakukan sama, tangan dan kakinya diikat dan dibekap, ungkapnya. Namun, kata dia, polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Menurutnya, perlu ada hasil visum dan otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Sayangnya, perbuatan tersangka ini diketahui anak korban lainnya. Anak perempuan korban ini langsung menghubungi kekasihnya. Tak berselang lama, kata Kasat, kekasihnya ini datang bersama warga. Mereka langsung mendobrak rumah korban dan menemukan pelaku di sana. Tak lama kami juga tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan. Kasus ini sedang kami tindak lanjuti dan sedang kami dalami, tutupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.